Halo, shalom buat kita semua. Shalom. Semangat pada hari ini. Amin. Saya sedikit akan menyampaikan pengumuman. Tapi saya ingin bertanya sesuatu kepada kita semua. Kalau kita ingat apa visi misi gereja kita? Visi misi gereja kita. Ya, dengan ingat kita, mari kita jauh semua pertanyaan Tuhan dengan hati yang baru. Kita bersemangat untuk memuji muliakan nama Tuhan. Kita menyembah di sini bersama-sama. Sedikit pengumuman untuk minggu ini. Ibadah online masih bisa diteruskan diikuti di 3 platform online yang berbeda. Pertama, itu bisa diikuti dengan Coffee and Lab pada jam yang sama, jam 2 PM waktu Sydney di Facebook Aini Nur Aini. Terus ada ibadah setiap minggu akan di-report di YouTube melalui Nur Aini Jire. Yang ketiga, ibadah online diikuti dengan format yang berbeda, dengan seri berbeda, yaitu di YouTube melalui JKI Host Online Sydney. Dan juga ada beberapa konser-konser juga yang akan diadakan di setiap harinya, di setiap minggunya. Mari kita ikuti bersama-sama. Kita belajar akan firman Tuhan dari setiap konser-konser yang ada. Di hari Senin juga ada konser di Alaido yang dipimpin oleh Pastor Benny. Dan hari Selasa ada CG Multituler, itu dipimpin oleh Ibu Fani. Dan juga hari Rabu itu ada Pastor Doni di Islek dan Pastor Nur di Doa Syafaat, itu di jam 10.30 PM. Nah, di sini di PowerPoint ada tertera jam, nama, tempatnya. Mari kita bisa, kalau ada yang bisa hadir, kita lihat ada dengan PowerPoint di sini bisa dilihat ada nama-nama terteranya, bisa langsung dihubungi. Hari Kamis itu ada Pastor Jeffrey di Maskot jam 7 PM. Jumat ada di Fani di Kenzi jam 7 PM. Dan juga ada di Isbel dengan Pastor Villa jam 7 PM juga. Dan juga ada hari Sabtu itu Pastor Yohana, yaitu CG Anak Muda. Bagi kita anak muda, mari kita datang sama-sama, kita belajar akan firman Tuhan bersama-sama, bertumbuh bersama-sama. Nah, dan juga teman-teman kita semua mengharapkan kita bisa bersama-sama bertumbuh. Kita mengundang semua untuk bisa join, belajar bersama-sama dalam setiap firman Tuhan. Kita belajar untuk mulai mengerti rencana Tuhan bagi kita anak-anak muda bisa bertumbuh dalam rohanian kita. Enggak hanya kita fokus di dalam kerjaan kita, tetapi kita fokuskan dalam pertumbuhan rohanian kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita memuji muliakan nama Tuhan. Kita bangkit berdiri. Tepuk tangan yang mana biar semangat. Ya, kita akan mulai dengan lagu baru ya, lagu kedua dari album JKI Host 2021. Ya, semangat, semangat. Judulnya lagu yang baru. Kita nyanyikan sama-sama, kita pelajari sama-sama.
Apa aja yang
kasih Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan. Jam-jam ini Tuhan, siapkan hati kami ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Taburi hati kami, hidup kami Tuhan dengan kebenaran-kebenaran-Mu ya Tuhan. Urapi ya Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan Tuhan firman-Mu juga ya Tuhan. Urapi lidah bibirnya ya Tuhan. Sebelum kami mau menuju ke firman-Mu Tuhan, kami mau menaikkan doa-doa syafaat ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Ya, mari semua kita tetap bersemangat memuji dan memuliakan Tuhan. Pada sore hari ini kami mau memuji dan memuliakan Tuhan dengan memanjatkan doa-doa pada Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa kami anak-anak Tuhan yang di sini Tuhan, kami benar-benar mau memuliakan Engkau Tuhan, mau menyembah Engkau Tuhan, mau mengangkat nama-Mu Tuhan. Kami mohon Tuhan, semoga Tuhan kami mau berdoa padamu Tuhan untuk gereja-gereja yang ada di sini ini Tuhan, terutama Tuhan gereja yang kami tempati ini Tuhan, di mana kami berada beribadah pada sore hari ini Tuhan. Semoga Tuhan membawa jiwa-jiwa baru ke tempat ini Tuhan, jiwa-jiwa yang belum pernah datang ke tempat-Mu Tuhan, jiwa-jiwa yang telah meninggalkan Engkau Tuhan, membawa mereka kembali Tuhan untuk menyembah dan memuliakan Engkau Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, untuk menyerap semua Tuhan isi hati-Mu yang disampaikan dengan melalui pelayan-pelayan-Mu Tuhan, pendeta-pendeta Tuhan yang ada di gereja ini Tuhan. Kau juga berkati Tuhan pendeta-pendeta yang ada di gereja ini Tuhan, Bapak Haryono dan Ibu Iin Tuhan, juga Ibu Nur, Bapak Iwan dan Ibu Nur Tuhan, dan juga anak-anaknya Tuhan. Kau lindungi mereka selalu Tuhan. Juga pendeta Bapak Yuki dan Vila Tuhan, juga anaknya Tuhan. Semoga mereka selalu dalam lindungan-Mu Tuhan. Dan juga pendeta Doni dan pendeta Yeni Tuhan. Semoga apa yang disampaikan dengan dia Tuhan itu adalah sesuai dengan kehendak hati-Mu Tuhan. Juga Kau berkati Tuhan pendeta Jeffrey Tuhan, pendeta Pastor Yohana Tuhan, dan juga pendeta Benny Tuhan, dan juga pendeta Pak Greg dan Ibu Yuli Tuhan, dan kedua anaknya Tuhan. Semoga mereka selalu dalam lindungan-Mu Tuhan. Juga Tuhan, kami mohon Tuhan, Kau selalu melindungi pemerintah Australia Tuhan dan semua jajaran-jajarannya Tuhan. Semoga semua yang diambil keputusan-keputusannya itu Tuhan akan selalu menurut kehendak-Mu Tuhan, dan mereka selalu takut akan Engkau Tuhan. Apa yang dikeluarkan Tuhan, apa yang menjadi keputusannya Tuhan, itu adalah menurut kehendak-Mu Tuhan. Dan juga pemerintah yang ada di Indonesia Tuhan, Pak Jokowi dan semua anak buahnya Tuhan, jajaran-jajarannya Tuhan. Semoga mereka juga Tuhan selalu menurut dengan ajaran-Mu Tuhan, apa yang menjadi kehendak anak rakyatnya itu disampaikannya dengan baik Tuhan, dan mereka memerintah dengan baik Tuhan. Dan juga Tuhan, dengan adanya coronavirus yang sekarang ini melanda kita semua di seluruh dunia Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa ini semua adalah rencana-Mu Tuhan. Biarpun semua orang berkata ini bukan, maksudnya mereka itu merasa mengapa hidup sampai seperti ini Tuhan, tapi kami percaya Tuhan pada akhirnya akan menjadi yang terbaik buat kita semua Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan vaksin-vaksin yang ada Tuhan untuk bekerja pada kami semua Tuhan, sehingga kami kembali menjalani kehidupan yang normal Tuhan. Kami percaya Tuhan, ini semua adalah rencana yang telah Kau berikan pada kita semua Tuhan, untuk supaya kita kembali kepadamu dan percaya Tuhan bahwa Engkau adalah segalanya Tuhan. Engkau yang selalu
Engkau selalu melindungi kita semua Tuhan, biarpun mereka tidak percaya pada Kamu Tuhan, tapi kami semua yang di sini Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah Tuhan yang maha besar, dan segala bencana yang ada itu adalah hanya merupakan setilan dari Kamu sedikit aja untuk kita Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan atas semuanya yang ada Tuhan. Juga lindungilah semua pelayan-pelayan-Mu Tuhan, para penyanyi, pesinger maupun musik Tuhan, dan penari-penari Tuhan, dan semua asyir Tuhan, dan semua yang pengurus-pengurus di gereja ini Tuhan. Semoga mereka semua menjalankan tugasnya dengan baik Tuhan, dan Kau selalu melindungi kami semua Tuhan. Thank you Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa, amin. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Beri semangat buat Ibu Kori. Ada di depan
Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilangmu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga semula orang itu, lalu ia mengangkat tilangnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Nah, ada yang tahu arti dari Bethesda? Ada yang tahu, Pastor Ray? Pastor Benny bisa bantu saya? Bethesda itu dari kata baik dan seida, rumah belas kasihan. Mantap. Pastor Benny. Oh. Nah, jadi ada 3 poin yang mau saya bagikan terkait dari cerita yang sudah kita baca tadi. Nah, sama seperti pemanah handal, kita pasti mengharapkan dan mau setiap busur pertolongan kita itu yang kita lepaskan itu tepat sasarannya. Nah, ini poin saya yang pertama, tepat sasarannya. Nah, bisa kita lihat tadi di ayat 3-7, ini berbicara tentang Tuhan memilih orang yang sudah 38 tahun lumpuh ini untuk ditolong. Kenapa harus orang yang sudah 38 tahun lumpuh ini? Nah, kita tuh nggak akan sanggup untuk menolong semua orang. Yang sanggup tuh ya hanya Tuhan. Nah, kita dalam menolong siapapun harus tanya dulu sama Tuhan. Kalau sudah bertanya sama Tuhan dan orang yang kita doakan bukan bagian kita yang menolong dia, nah tenang aja, pasti Tuhan udah siapkan orang yang tepat untuk menolong orang tersebut. Dan dengan kemahatauannya Tuhan akan memberikan pertolongan dengan porsi yang tepat dan yang terbaik buat yang ditolong maupun yang menolong. Nah, baik lagi tadi, kenapa Tuhan pilih orang yang sudah 38 tahun lumpuh ini untuk ditolong? Tadi saya dengan yakin dan percaya mengatakan bahwa Tuhan itu Maha Tahu. Jadi Tuhanlah yang paling tahu siapa yang paling butuh pertolongan di serambi Bethesda itu. Nah, orang yang sudah 38 tahun lumpuh ini itu yang paling tidak berdaya di antara orang-orang sakit lainnya yang ada di serambi itu. Jadi yang lainnya itu lebih punya harapan besar untuk sembuh. Jadi sasarannya Tuhan itu tepat atas orang yang dia tolong. Bukan hanya sasaran yang tepat, tapi Tuhan juga menolong dengan cara yang tepat. Ini poin saya kedua, tepat caranya. Di ayat 8 dan 9 kita bisa lihat bagaimana cara Tuhan yang tepat untuk menolong si orang lumpuh ini. Tuhan nggak bawa dia ke rumah sakit, nggak berobat terus sembuh, tapi Tuhan cuma bilang, angkatlah tilangmu dan berjalanlah. Orang ini sembuh. Nah, kuasa perkataan Tuhan tuh
sangat nyata di sini. Tapi sayangnya kita malah sering kali tuh nggak dengar sama Tuhan. Terus orang lumpuh ini punya pola pikir dia sendiri yang sudah tertanam lama dalam dirinya, yaitu kalau mau sembuh ya dia harus masuk ke dalam kolam Bethesda, dan jadi orang yang pertama masuk itu targetnya dia, target hidupnya dia. Sedangkan tanpa disangka-sangka Tuhan itu hadir dalam hidupnya dia dan menolong dia di luar pola pikirnya si lumpuh ini dengan cara yang berbeda. Nah, kita juga sama, kita juga punya yang namanya pola pikir dasar manusia kita sendiri dalam menolong orang lain. Nah, biasanya dengan cara kita sendiri. Nah, Tuhan itu punya banyak cara-caranya yang ajaib untuk menolong setiap kita, sama seperti dia menolong si lumpuh ini, yang mungkin dengan satu cetikan jari aja tuh kelar semua permasalahan kita. Nah, makanya balik lagi kita harus tanya sama Tuhan, gimana caranya tepat untuk menolong orang. Tapi kan kebanyakan kita selalu melakukan caranya Tuhan, dan akhirnya balik lagi tuh pada pola pikir manusia kita, dan akhirnya pakai cara kita sendiri ujung-ujungnya. Nah, dari sisi yang butuh pertolongan atau yang punya masalah, sama, tanya juga sama Tuhan gimana caranya atau jalan keluarnya atau solusinya. Minta sama Tuhan. Jangan berpatok pada pola pikir sendiri, karena biasanya yang ada dalam pikiran kita itu kan kebanyakan ya mengharapkan bantuan orang lain gitu ya. Nah, kita yang mau tolong orang lain juga harus tanya juga sama Tuhan, gimana ya caranya untuk dan apa ya caranya yang tepat untuk menolong orang yang mau kita bantu. Karena gini loh, kadang cara Tuhan itu berbeda-beda untuk menghadapi persoalan yang jelas-jelas cara penyelesaiannya itu juga berbeda gitu. Karena baik lagi Tuhan yang paling tahu apa yang tepat, makanya kita harus tanya sama Tuhan, kita harus konfirmasi sama Tuhan gitu. Nah, saya yakin kita semua di sini pernah mendengar yang namanya mesin waktu. Menurut saya mesin waktu itu bohong. Kenapa? Karena kalau memang benar ada, mungkin hari-hari kesini tuh ya semakin membaik. Kenapa? Orang akan menggunakan mesin waktu itu untuk balik ke masa lampau, memperbaiki apa yang ada di situ, dan yang pastinya untuk memperbaiki hari-hari ini. Tapi kan yang jelas terjadi itu penggenapan firman Tuhan bahwa hari-hari itu semakin jahat, gitu kan. Tapi puji Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan kita tetap boleh dimampukan untuk menjalani hari-hari ini dengan penuh sukacita. Amin. Nah, jadi Tuhanlah yang berkuasa atas waktu. Gitu. Ini poin saya yang ketiga, tepat waktunya. Di ayat 9b itu berkata Tuhan itu menolong si lumpuh ini tuh tepat di hari Sabat. Nah, Tuhan itu setia pada rencananya. Mau kita ngerti, mau kita enggak dengan rencananya Tuhan, tapi Tuhan itu tetap setia kerjain rancangannya Tuhan tuh sampai selesai gitu. Orang lumpuh ini walaupun harapannya untuk dia sembuh tuh kecil banget, dan situasi sekitarnya tuh nggak mendukung, karena kan tadi dibilang Tuhan nggak ada yang bantu saya nih untuk bantuin saya untuk masuk ke dalam kolam itu ketika kolam itu berguncang, kan itu bilang ke Tuhan. Nah, tapi dia tuh tetap setia gitu di tepi kolam itu gitu. Nah, akhirnya Tuhan lewat dan nolong si lumpuh ini gitu.
sudah bisa dibilang tuh nggak ada harapan lagi. Ya buat sembuh itu susah lah gitu, miris lah hidupnya gitu. Nah tapi Tuhan datang nolong dia di hari Sabat dan tetap menyelesaikan rancangannya Tuhan tuh atas hidupnya si lumpuh ini gitu, walaupun besar resiko yang harus dihadapi sama Tuhan gitu. Nah Sabat itu sangat sakral buat orang Israel. Jadi kalau di Israel itu Sabat itu nggak boleh beraktivitas, nggak boleh bekerja, nggak boleh ngapa-ngapain gitu. Apalagi Tuhan yang melakukan mukjizat di hari Sabat gitu. Jadi buat kita semua nih yang di sini, kita udah cek belum perubahan-perubahan apa di hidup kita yang sudah kita kerjakan untuk menolong orang lain? Udah jadi terang belum? Udah jadi berkat belum? Contohnya, istri-istri yang suka ngomel, dikurangi ngomelnya, ganti dengan kata-kata manis. Itu saran dari suami saya. Tapi orangnya nggak ada di sini, makasih Nadia. Mana dia? Jadi, nah atau ada yang masih menantikan pertolongan dari Tuhan menurut waktunya Tuhan. Harus tanya tuh sama Tuhan. Biar kita tuh belajar mengenal waktunya Tuhan yang tepat dengan bertanya sama Tuhan, supaya apapun yang kita kerjakan itu sesuai dan tepat dengan waktunya Tuhan. Karena ya balik lagi, kita percaya waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Nah, kenapa kita harus mengerjakan 3 poin ini? Supaya apa yang kita kerjakan tuh nggak sia-sia. Waktu, tenaga, apa yang sudah kita berikan untuk menolong orang lain tuh tetap. Nah, ketika kita mau membiasakan bertanya dulu sama Tuhan sebelum bertindak untuk menolong, dan sama halnya dengan yang sedang menantikan pertolongan Tuhan, tanya dulu sama Tuhan. Terus bayangkan betapa happy-nya Tuhan gitu. Kalau kita ngerjain 3 poin ini, tanya dulu sama Tuhan gitu. Karena kita taat sama perintahnya Tuhan dan mengerjakan apa yang Tuhan mau. Terus kita membiarkan Tuhan yang pimpin setiap pertolongan yang mau kita berikan. Dan bagi yang menerima pertolongan itu ya langsung daripada Tuhan gitu. Nah, apa yang kita kerjakan itu jadinya tuh nggak akan sama seperti orang-orang dunia, ya orang-orang yang dunia ini kerjakan gitu. Yang kita tahu orang-orang dunia ini kerjakan tuh biasanya tuh menolong orang itu ya dasarnya tuh biasanya tuh kebohongan, memanfaatkan, egois. Terus biasanya tuh menolong kalau ada maunya, alias nggak tulus gitu. Nah, kita mau ngerjain 3 poin ini itu juga untuk memuliakan nama Tuhan lewat bantuan atau perbuatan kita, terutama kepada mereka yang belum percaya atau belum mengenal Tuhan. Jadi mereka bisa jadi rindu tuh dan mau tahu Tuhan itu siapa lewat perbuatan kita yang atas pimpinannya Tuhan. Nah, terus saya mau tutup dengan kesaksian singkat. Jadi ini kejadiannya tuh di tempat kerja saya. Beberapa minggu lalu itu saya itu divonis. Saya divonis menghilangkan 3 orderan gitu. Jadi 3 orderan ini tuh hilang, nggak ketemu. Dan orderan ini tuh atas nama saya gitu. Terus ketua bagian online-nya bilang, "Ori, ini gimana ini kok bisa hilang ini? Atas nama kamu, barangnya nggak ada," gitu kan. Nah, terus saya bilang, "Wah, saya nggak tahu, tapi saya sudah pastikan setiap
apa yang saya picking itu saya hitung, saya pastikan benar. Tapi hilang ini memori. Dibilangnya sama dia begitu. Akhirnya long story short, saya berinisiatif untuk keesokan paginya datang lebih pagi ke tempat kerja dengan bermaksud saya mau bantuin, saya mau nolong si ketua dari online ini tuh untuk nyari barang yang hilang ini, orderan ini. Nah terus, tapi saya nggak tahu sama Tuhan, gimana ya caranya Tuhan menyelesaikan masalah ini gitu. Tapi dengan berdasarkan pola pikir saya sendiri. Gitu. Jadi saya datang lebih pagi. Nah ternyata tuh walaupun saya nggak nanya sama Tuhan, tapi Tuhan tetap menyertai saya gitu. Jadi saya di bus stop, terus ini tuh kayak tangan-tangannya bos lah, namanya Robert. Jadi dia melihat saya lagi nungguin pas di bus stop. Terus dia bilang, Kori, ayo sini naik, ikut saya barengan. Jadi akhirnya saya ikut si Robert barengan pergi ke tempat kerja. Terus saya cerita sama si Robert, saya ada masalah kemarin, makanya saya datang lebih early. Jadi ada orderan bilang bla. Terus si Robert bilang, oh kamu nggak bisa melakukan hal itu, kamu nggak bisa bantuin cari barang dan kamu masuk ke tempat kerja nyari barang itu sebelum jam kerja, kamu akan dikira mencuri barang. Ternyata begitu. Jadi walaupun saya nggak nanya sama Tuhan, tapi saya disadarkan di situ langsung. Oh iya ya, saya nggak konfirmasi dulu ya sama Tuhan yang ternyata ya. Saya minta ampun sama Tuhan, saya makasih sama Tuhan karena Tuhan sudah meluputkan saya dari hal yang tidak diinginkan terjadi. Dan ternyata di luar akal pikiran manusia saya Tuhan mengerjakan ini. Jadi siang harinya si bos online itu datang lagi kepada saya. Kori, ternyata orderannya itu tidak hilang, sudah sampai ke tangannya customer. Loh, kok bisa begitu? Iya, kemarin sistemnya error. Jadi barangnya sudah terkirim, tidak ada masalah apa-apa atas nama kamu. Thanks God. Puji Tuhan banget. Jadi Tuhan tetap sertai saya. Jadi di situ benar-benar saya belajar bahwa oh iya, apa harus konfirmasi ya sama Tuhan ya. Biar tepat sasarannya, tepat caranya, tepat waktunya. Ayo kita mau sama-sama ulang lagi. Poin saya yang pertama apa? Tepat sasaran. Kurang keras. Kurang semangat. Yang pertama apa? Tepat sasarannya. Ya, yang kedua. Yang ketiga. Mantap. Saya serahkan kepada tim pastoral. Terima kasih. Beri semangat buat Kori. Perjuangannya selama 2-3 minggu mempersiapkannya. Simpel tapi jelas ya, bahwa kita tuh diajarin Tuhan untuk ayo belajar cari Tuhan, belajar nantikan Tuhan, belajar tanya sama Tuhan. Kalau kita mau nolong orang tuh kayak gimana? Karena untuk case-case yang sama, seringkali pertolongannya caranya beda, benar nggak? Ya kan? Nah, jadi kita nggak bisa ngandelin cuma satu pola pertolongan. Kita belajar dari orang lumpuh ini, kita lihat Yohanes 5. Di kolam Bethesda ini kan ada banyak orang sakit, benar nggak? Pernah tuh yang ngomong dari sakit keras sampai yang sakit paru, kadas. Banyak orang, ada pincang, ada buta, ada sakit yang lain-lain yang nggak ditulis di dalam Alkitab. Nah, pernah bayangin nggak? Kenapa Tuhan pilihnya orang lumpuh ini? Ada yang kira-kira mau kasih ide? Kenapa sih Tuhan saat itu milihnya orang lumpuh ini? Ide aja. Coba bayangin dulu deh, bayangin ada banyak orang di kolam itu. Ada yang timpang, ada yang buta, ada yang sakit ini, sakit itu, ada yang lumpuh setengah, lumpuh penuh, dan yang lainnya. Kira-kira menurut Anda, kenapa Tuhan pilih orang lumpuh yang 38 tahun menderita lumpuhnya? Ya. Ya karena orang lumpuh itu tuh kalau dilihat itu yang paling mustahil. Jadi Tuhan tuh mau nunjukin yang paling mustahil itu yang Tuhan mau tunjukin dia bisa gitu. Mantap jawabannya. Kasih tepuk tangan dong biar semangat jangan ngantuk. Ada lagi yang lain?
komplit jawaban Pastor Yuki dengan Pastor Bu Iin ya. Pastor Bu Iin dong ya. Apalagi sekarang kalau di Zoom I-nya ada 3. Jadi Pastor Bu Iin gitu. Nah, jadi saya setuju banget. Kenapa? Karena di antara orang itu ini udah 38 tahun menderita lumpuh di sana nungguin kolam Bethesda goncang dan dia nggak pernah jadi orang yang pertama masuk. Kenapa? Karena dia sangat bergantung penuh sama orang lain. Kalau nggak ada orang yang nyeret dia atau ngangkat dia atau tolongin dia masuk, dia nggak bisa masuk. Dan kalaupun sampai orang nolong dia, keburu yang timpang udah masuk, keburu yang buta udah masuk, keburu yang sakit yang lain udah masuk. Sampai 38 tahun dia ada di sana. Tapi kesembuhan terjadi kenapa? Ada yang punya clue nggak? Kalau baca ini kenapa sih kesembuhan masih tetap terjadi walaupun 38 tahun? Salah satunya adalah karena dia nggak kehilangan iman. Dia nggak kehilangan pengharapan. Dia nggak buang tuh harapan dia sama Tuhan. Buktinya mana? Buktinya karena dia masih ada di sekeliling kolam Bethesda. Kalau dia putus asa, saya nggak mau lagi ada di situ, percuma. Udah nggak mungkin saya sembuh. Ngapain saya tinggal terus di dekat kolam Bethesda? Ya kan, putus asa. Tapi dia enggak. Dia walaupun sampai 38 tahun dari lumpuh, dia tetap menetapkan tinggal di dekat-dekat. Dia berada di dekat-dekat kolam Bethesda itu supaya sewaktu-waktu kolam itu goncang, dia punya harapan. Mana tahu ada yang lagi meleng, lagi yang pergi beli lunch, ya kan? Kolam itu goncang. Ada orang yang nolong dia masuk. Jadi dia masih punya harapan. Walaupun harapannya sekecil apapun, dia masih punya harapan. Jadi kita juga gitu. Di saat-saat kita butuh pertolongan, ada pokok-pokok doa kita doa udah tahun-tahunan dan belum dijawab. Jangan sampai kita buang tuh harapan kita. Sekecil apapun iman kita, jangan sampai kita buang. Amin. Jadi sebenarnya di sini tuh menggambarkan bahwa Tuhan itu tahu loh yang mana paling urgent seperti Bu Iin bilang. Yang paling urgent yang mana? Mungkin kalau Tuhan nggak tolong saat itu, mungkin imannya kandas. Mungkin. Ya. Tuhan tahu. Kalau kita udah urgent banget, kita udah benar-benar terdesak butuh ditolong, masa iya Tuhan nggak tolong? Masa iya kita nggak percaya Tuhan nggak tolong kita? Ya kan? Padahal pertolongan Tuhan itu ajaib. Lagu ini ya. Pertolongan Tuhan itu ajaib bagi kita. Dan dia nggak lalai loh pelihara hidup kita. Dia nggak lupa sama kita. Dia nggak lupa. Ini udah 38 tahun lama loh. Tuhan nggak lupa. Tuhan tahu dia sudah lama menderita itu. Dan Tuhan menghampiri dia, memilih dia di antara banyaknya orang yang sakit di sana. Tuhan memilih. Nah, kalau kita jawaban doa yang kita nanti-nantikan belum datang, ada waktunya. Seperti tadi Ibu Kori bilang, waktunya Tuhan, ada waktunya Tuhan, tepat waktunya. Nah, bagi yang di sisi ditolong, ini bagi yang sisi ditolong. Waktu Tuhan itu selalu tepat nolong kita, amin. Jangan hilang harapan, jangan hilang iman. Walaupun kondisi si lumpuh ini yang dia punya pengenalan akan Tuhan kecil, dia cuma tahu satu-satunya cara dia bisa sembuh kalau dia masuk kolam itu. Benar ya? Yang dia tahu di pola pikir dia tuh cuma satu cara itu. Pokoknya sembuh kalau masuk kolam itu. 38 tahun dia nungguin masuk kolam itu. Karena cuma itu yang dia tahu caranya. Dan dia cuma tahu caranya Tuhan nolong sembuhin. Dia cuma satu cara itu. Tapi saat itu Tuhan ngedobrak pola pikir dia. Tuhan dobrak pola pikir kita. Ternyata Tuhan punya cara lain yang bunyi. Ternyata cuma dengan Tuhan berfirman, angkat tilangmu, bangun. Enggak perlu masuk kolam. Enggak. Itu tidak seperti pola yang dia pikirin. Nah, ini kalau kita tahu gini, ini memperluas pengenalan kita akan Tuhan, percaya kita sama Tuhan. Bahwa Tuhan tuh kalau nolong tuh punya banyak cara, seperti Ibu Kori bilang. Tuhan tuh punya cara yang ajaib, Tuhan tuh punya banyak cara. Jadi kita tuh jangan putus harapan, jangan punya iman yang kita hilangkan. Kenapa? Karena kalau cara yang kita tahu kita ditolong seperti apa dan Tuhan nggak nolong-nolong dengan cara itu, pasti Tuhan siapin cara lain untuk nolong. Nah itu yang membuat kita tuh bisa keep iman kita, ya kan? Kalau kita udah nggak tahu lagi cara lain, kayaknya mustahil gitu, pasti iman kita kandas. Nah one day kalau kita butuh ditolong,
Jangan cuma nolong nanya Tuhan. Waktu kita butuh ditolong, kita pun nanya Tuhan, Tuhan, siapa sasarannya? Siapa orang yang Tuhan utus untuk nolong saya? Karena banyak orang kecewa sama gereja, banyak orang kecewa sama pendeta. Kenapa? Karena untuk semua masalah hidup dia mau minta pendetanya yang nolong. Ternyata pendetanya nggak mampu nolong. Ternyata pendetanya nggak ngeh gitu. Ternyata pendetanya nggak sempat. Kecewa, nggak gereja-gereja lagi. Nah, waktu dia kecewa pertolongan tambah jauh, benar nggak? Karena bisa putus harapan. Nah, waktu kita butuh ditolong, Tuhan tuh punya banyak cara. Dan tanya sama Tuhan, Tuhan, siapa sasarannya yang akan Tuhan utus untuk nolong saya? Gitu. Dan disitulah kita bisa bantu jagain hati nih, gak gampang kecewa, gak gampang putus asa waktu menanti-nantikan pertolongan yang datang daripada Tuhan. Tuhan tuh pakai orang-orang di sekitar kita. Tuhan tuh pakai orang-orang yang bahkan kita mungkin gak kenal untuk nolong kita. Saya kalau misalnya lagi ditelepon sama si Kori, curhat, konseling, cerita-cerita, saya belajar banyak loh dari hidup dia. Ternyata Tuhan tuh melakukan perkara-perkara yang menurut saya tuh unik-unik gitu di dalam hidup dia. Waktu dia butuh pertolongan, dia kira si ini yang nolong, ternyata orang lain yang nolong. Waktu dia mau menolong, dia kira caranya begini menolong, ternyata Tuhan pakai cara lain menolong. Jadi saya belajar banyak dari situ. Waktu kita nih mau nolong orang lain, mulai deh dengan konseling, berikan konseling, berikan waktu dengerin masalah orang. Di situ engkau bisa melihat cara-caranya Tuhan tuh ajaib banget nolong orang. Kita bisa lihat, wah Tuhan berkarya begini nih sama nih orang. Dan terus kita dengar lagi konseling dari orang lain, dengar lagi cerita dari orang. Ceritanya tuh beda-beda dan kita bisa kumpul, bisa lihat bener loh. Tuhan kalau nolong caranya beda apa? Beda. Walaupun ada yang sama, mirip, tapi tetap beda. Dan disitulah menambahkan iman saya. Waktu saya mendengar cerita-cerita hidup orang-orang, itu menambahkan iman saya bahwa saya melihat caranya Tuhan kalau kita tuh luar biasa. Makanya ada firman Tuhan, apa yang gak kita bayangin Tuhan siapin. Nah itu, kayak gitu. Jadi belajar dari seluruh ini ya, bahwa kita ayo kenal Tuhan lebih lagi. Karena pola yang kita ada tentang Tuhan itu tuh gak seberapa. Karena Tuhan tuh besar banget. Jadi walaupun kita gak sanggup ngertiin Tuhan yang super besar, tapi kita akan terus belajar dan Tuhan akan bukakan pengertian baru yang itu membuat iman kita tambah, membangkitkan semangat kita gitu ya. Nah sekarang dari sisi yang menolong, ikutin resep dari Ibu Kori. Belajar tanya Tuhan sasarannya. Sekian banyak orang kita kenal, banyak loh yang butuh pertolongan kita. Apalagi kalau udah jadi pastor, banyak loh yang datang ke kita mengharap-harapkan kita menolongi. Banyak. Tapi apa kita sanggup nolongin banyak orang? Sanggup? Kita nggak sanggup. Kita terbatas banget. Yang nggak terbatas cuma Tuhan. Yang sanggup nolong semua orang cuma Tuhan. Makanya dengan kekuatan kita yang terbatas, dengan kemampuan kita yang terbatas, atau dengan uang kita yang terbatas, atau waktu dan energi kita yang terbatas, kita perlu wise memilih. Benar nggak? Milih siapa nih yang lebih baik kita tolong, yang kita lebih tepat untuk kita tolong. Kita sanggup nolongnya, kita rela nolongnya, kita happy nolongnya, dan pertolongan kita tepat. Kita memberikan apa yang ada pada kita, bukan tidak ada pada kita. Nah coba kalau pastor nolongin semua orang, habislah hidupnya. Makanya kita juga semua nih, kita punya potensi panggilan Tuhan untuk jadi berkat. Artinya kita punya kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan untuk nolong orang lain, benar nggak? Nah, di antara sekian orang yang butuh ditolong, walaupun dia minta ataupun enggak, tanya sama Tuhan, Tuhan, siapa nih yang perlu aku tolong supaya tepat, nggak sia-sia. Tadi kata Ibu Kori, supaya apa yang baik yang kita kerjakan tuh nggak jadi sia-sia. Gitu. Tepat sasarannya. Tuhan, di antara teman-teman segereja, siapa nih yang minggu ini yang perlu aku kuatkan? Siapa nih yang minggu ini perlu aku ingatkan untuk kebaikan Tuhan? Gitu. Kita tanya sama Tuhan. Lalu setelah tahu sasarannya, caranya gimana? Ingat, jangan pakai kebiasaan. Kebiasaan nih, kalau yang masalahnya uang ya berarti ditolong uang, yang masalahnya visa berarti ditolong untuk bawa ke agent. Semua kita punya pola, benar nggak? Apalagi yang banyak orang-orang itu punya banyak pola. Nah, tapi kembali tanya sama Tuhan. Tanya sama Tuhan, Tuhan, yang mana caranya? Gimana caranya? Supaya kita ngalamin firman ini. Jadi seminggu ke depan ini, ayo excited cari Tuhan sasaran orang yang perlu
saya tolong, entah cuma chatting, entah cuma menguatkan semangat, perhatian, dan yang lain-lainnya. Tanya sama Tuhan, salurkan kebaikannya, salurkan pertolongannya, salurkan apa yang kau bisa buat dia. Kadang-kadang nih, bukan kadang-kadang, saya sih banyak ya. Banyak tuh Tuhan suruhnya, Tuhan gimana cara nolong dia? Jawabannya apa? Doain dia. Tiap hari doain dia, sebanyak mungkin doain dia. Tapi kan orang nggak tahu tuh, nggak apa-apa kan aku tahu. Nah, dan kita tahu bahwa kita sedang menolong dia. Minimal at least yang paling super gampang doa. Dan itu jangan di skip. Karena dari berdoa buat dia baru kita mulai punya hikmat, punya hati, punya belas kasihan, punya keinginan untuk nolong dia lagi. Gitu. Jadi benar, kita cari Tuhan, tanya Tuhan caranya gimana. Habis itu waktu yang tepat. Karena kita selalu dihadapkan pada pilihan-pilihan, benar nggak? Pilihan-pilihan, yang mana nih yang mau dikerjain dulu? Kerjaan mah banyak, yang mana dulu yang dikerjain? Yang mau ditolong banyak, yang mana dulu mau ditolong? Belajar. Jadi 3 resep dari Ibu Kori ini, ayo kita ingat-ingat dan kita kerjakan. Amin. Yuk kita bagi berdiri dan kita nyatakan poin 1 tepat. Tepat sasarannya 1, 2, 3 tepat. Nah poin 2 tepat. Poin 3 tepat. Iya kita berdoa biar firman ini menjadi rema, nggak cuma kita dengerin nasihat firman Tuhan, tapi kita lakukan. Berbahagialah orang yang melakukan firman Tuhan. Kalau kita baru dengar, belum lakukan, kita mungkin belum masuk ke golongan berbahagia. Tapi kita pasti berbahagia waktu kita melakukan firman. Jadi nasihat firman Tuhan yang kita dengar sehari ini, yuk kita kerjakan seminggu depan. Amin. Yuk kita pujikan Tuhan dengan lagu Pertolonganmu aja ya, lagunya Mimi ya. Nah, itu kita ingat-ingat resepi itu firman-firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Kori. Pertolonganmu. Di saat aku lagi
dengarkan nasihat firman Tuhan dan kerjakanlah supaya kita menjadi berbahagia disebutnya. Dan Tuhan, kami mau berdoa bersama. Kami mau jadi berkat Tuhan. Kami mau hidup di dalam berkat Tuhan, di mana kami mendapatkan pertolongan-pertolongan yang kami perlukan, tepat dengan cara Tuhan, tepat dengan waktu Tuhan, dan tepat juga Tuhan bawakan kami kepada orang-orang yang Tuhan pilihkan untuk menolong kami. Dan juga Tuhan, kami juga mau meresponi firman-Mu, untuk kami juga saling menolong satu dengan yang lain, menjadi terang, menjadi garam bagi orang lain di sekeliling kami. Tuhan, apa yang bisa kami lakukan untuk menolong sesama kami? Apa yang bisa kami perbuat Tuhan untuk menguatkan sesama kami? Apa yang bisa kami kerjakan untuk jadi berkat di dalam lingkungan kami? Berikan kami hikmat, berikan kami pengertian Tuhan. Tujukan kepada kami sasaran yang tepat ya Bapa. Ajari kami menolongnya Tuhan, dan kami biar kerjakan tepat juga dengan waktu-Mu ya Tuhan. Dan terutama kami mau memulai dengan berdoa bagi jiwa-jiwa, berdoa bagi orang-orang yang kami tahu sedang susah, sedang sakit, sedang lemah, bahkan sedang dalam masalah-masalah. Kami mau berdoa bagi mereka. Kami mau siapkan hati kami, waktu kami untuk berdoa ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu meneguhkan kami Bapa. Dan biar kami Tuhan terus Tuhan ingat-ingat akan nasihat firman Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan, masing-masing berdoa kepada Tuhan. Singer nyanyikan lagu ini sambil kita siapkan hati untuk menerima perjamuan kudus, pertolongan-Mu. Tuhan, mengucap syukur Tuhan sore hari ini Tuhan. Bapak yang indah ini Tuhan, kami masih diberikan kesempatan kembali sedang ada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami berdoa saat ini. Biarlah Tuhan, kami berdoa, kami minta ampun Tuhan, jika kami masih salah, punya dosa, ampuni kami Tuhan, agar kami dapat layak Tuhan untuk sidang denganmu. Terima kasih Tuhan, karena kami mulai perjamuan ini Tuhan. Terima kasih. Mari kita angkat roti ini kepada kita, tangan kanan.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu itu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti bersama saudara. Mari kita makan anggur, kita makan kita bersama-sama. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum anggur ini bersama-sama. Syukur Tuhan. Terima kasih untuk pengorbananmu Tuhan di atas kayu salib Tuhan. Dan kami Tuhan saling meringatinya Tuhan. Dan biarlah Tuhan kita akan percaya Tuhan akan kuasa-Mu Tuhan. Dan dulu sekarang Tuhan sampai selama-lamanya kuasa darah-Mu tetap mengandung kuasa. Akan percaya Tuhan. Pertolongan-Mu Tuhan akan datang kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih. Berdoa Tuhan di dalam berkat-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Oke, sudah. Silakan duduk. Saya akan serahkan kembali kepada tugas. Kita siapkan hati kita untuk persembahan. Ada yang belum menerima amplop, boleh angkat tangan. Sudah semua. Ya. Kita persembahan ada dua cara, baik yang langsung di sini maupun lewat transfer dengan bank account. Ya, BSB 082332, account number 8359400914. Silakan serahkan.